Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak pendidikan Banua, ketemu lagi dengan saya Mas Jatmiko dalam acara podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapandiran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan membahas tentang effort atau upaya-upaya yang dilakukan sekolah di daerah terpencil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Jamaluddin Rahmat, Kepala SDN Kecil Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Pak Jamal? Alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio kami kali ini. Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih profil dari sekolah Pak Jamal ini? Iya, terima kasih Pak ya. Yeah. Jadi sekolah kami ini bernama SD Negeri Kecil Juhu, berlokasi di Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yeah. Nah, jadi sekolah ini itu satu-satunya sekolah SD negeri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mungkin di satu-satunya juga Pak di Provinsi Kalimantan Selatan yang aksesnya hanya dapat diakses dengan berjalan kaki. Nah, bagi pendatang itu biasanya memerlukan waktu 2 hari 1 malam. Nah, kalau penduduk lokal sendiri biasanya 8 sampai 10 jam. Nah, jadi ini memang posisi sekolah kami ini posisinya sangat-sangat terpencil. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk dari pusat kota Barabai ini Pak, kira-kira sejauh atau seberapa lama sih untuk sampai ke sekolah pian itu? Atau mungkin kalau kendaraan itu hanya bisa sampai di mana, lalu harus dilanjutkan dengan jalan kaki berapa lama, seperti itu Pak? Oh iya, jadi kalau dari pusat kota, kita anggaplah dari Barabai Pak ya. Dari Barabai itu kita harus pakai sepeda motor dulu atau kendaraan lah ya. Roda 2 atau roda 4 itu bisa namanya ke desa terakhir. Nama desanya itu Desa Hinaskiri. Nah, itu berapa lama itu dari Barabai ke desa Hinaskiri itu sekitar 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu. Itu yang jalan santai lah ya. 1 jam 30 menit. Nah, baru setelah itu kan Desa Hinaskiri itu adalah terakhir aspal. Oh, terakhir aspal. Terakhir aspal. Lalu dilanjutkan berjalan kaki. Yang tadi saya bilang tadi kan jalan kaki di awal tadi. Berapa lama Pak jalan kaki dari terakhir aspal tadi sampai ke sekolah pian itu? Jalan kaki itu 2 hari. 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Oke, 2 hari 1 malam. Jadi luar biasa ya. Harus berjalan kaki sampai 2 hari gitu ya, 2 hari 1 malam. Lalu seandainya ketika berjalan kaki ini sudah gelap gitu ya di tengah perjalanan, itu biasanya mau menginap di mana Pak? Nah, karena itu kan jalan kaki 2 hari kan, jadi 1 malamnya menginap. Nah, kebetulan memang disediakan sama masyarakat lokal situ, penduduk lokal situ, persinggahan, shelter kami bilangnya. Ya, cuma satu-satunya di tengah hutan itu. Jadi istirahat itu ibaratnya sudah sampai pertengahan jalan, jalan kakinya. Ada. Biasanya kalau berangkat pukul 7 pagi, kami berangkat jalan kaki, biasanya sampai itu pukul 3 sore atau pukul 5 sore baru sampai ke shelter. Baru besok harinya lagi kami sambung lagi perjalanan pukul 7 pagi, sampainya bisa pukul 3 atau pukul 5 sore lagi. Oh, luar biasa ya perjalanannya apa untuk sampai ke sana ya. Ada berapa siswa Pak atau peserta didik yang ada di sekolah pian? Untuk saat ini tahun ajaran 2024-2025 kami memiliki peserta didik sebanyak 22 orang Pak. 22 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6, iya. Iya, baik. Mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa
latar belakang masyarakat yang ada di sana gitu. Ini di Pegunungan Meratus ya? Iya, Di betul. Pegunungan Meratus. Seperti apa sih latar belakang dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu? Jadi latar belakang masyarakat sekitar itu ya, yang pertama jelas dari segi agama, mereka menganut agama Hindu. Hmm. Tapi Hindunya itu ya, kalau boleh dibilang lebih banyak ke kepercayaan keharingan. Oh, Kepercayaan keharingan dari segi itu sosial budayanya ya. budaya. Budayanya kan mereka keharingan. Yang kedua emang dari segi sosialnya, terutama dari segi pendapatan, Mata pencaharian ya. pencariannya di sana mereka itu berladang. Berladang. Rata-rata berladang dan berkebun gitu. Jadi hasil bumi yang bisa dijual itu, kalau kita pikirnya berladang kan bertani kan ibaratnya. Mereka memang bertani juga itu, menanam apa namanya padi, tapi sistemnya ladang. Namanya kan manugal. Manugal. Cuma kan itu tidak bisa dijual, cuma buat makan sehari-hari berasnya itu. Nah, jadi yang bisa dijual itu hasil buminya seperti kayu manis, nah terus madu, itu aja yang bisa dijual mereka untuk jadi sumber penghasilan mereka yang utama. Nah, jadi ibaratnya kalau boleh dibilang masyarakat di situ berpenghasilan rendah. Jadi latar belakang rata-rata orang tua peserta didik itu latar belakang ekonominya itu tingkatnya rendah, ekonomi rendah berarti. Ada nggak siswa yang paling jauh gitu dari sekolah gitu? Seberapa jauh mereka harus menempuh perjalanan ke sekolah? Desa Juhu itu terbagi dari 3 RT. Ya. RT per 1 itu dekat sekolah, baik sekitar 5-10 menit sampai sekolah. Nah, RT 2 itu jaraknya kalau jalan kaki sekitar 15 menit. Nah, itu masih dekat. Nah, paling jauh itu RT 3. RT 3 itu bisa 4-6 jam. Oh, berarti ada siswa yang harus menempuh perjalanan 4-6 jam untuk ke sekolah atau bagaimana? Iya, kalau mereka pulang ke orang tuanya bisa sampai 4-6 jam. Tapi kebanyakan mereka biasanya harus menginap dengan keluarganya yang di RT 1 maupun RT 2 seperti itu. Oh, jadi selama di saat sekolah gitu mungkin ya Senin sampai Sabtu gitu mereka dengan keluarganya ya, tinggal di tempat keluarga yang dekat dengan sekolah. Iya. Kalau mungkin akhir pekan mereka pulang ke orang tuanya yang sekitar 4-6 jam tadi berjalan kaki tuh Pak ya? Jalan kaki Pak. Betul, Pak. Baik, luar biasa. Dan ada juga Pak tambahan, tadi kan baik di RT 1, RT 2, RT 3. Cuma kan kebanyakan itu mereka nanti pulangnya ke ladang masing-masing. Jadi kalau ke ladang itu biasanya memang dari ladang 30 ada sampai 1 jam jalan kakinya mereka. Kalau mereka pulangnya ke ladang, bukan ke rumah yang di RT 1 maupun RT 2. Seperti itu. Berarti ada tempat tinggal di ladangnya itu ya? Ada, kan mereka setelah pulang sekolah ibaratnya pulang ke ladang bantu orang tua, bisa disuruh jaga ladang, jaga kebun dari hewan liar biasanya seperti itu. Oke, baik. Ya, baik Pak Jamal, luar biasa ya upaya atau mungkin perjuangan untuk sampai ke sekolah sendiri. Nah, kalau Pian sendiri tinggalnya di mana untuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, Pian sebenarnya tinggalnya di mana? Gitu? Nah, saat ini saya sendiri itu tinggal di Desa Banuwajinah, Kecamatan Barabai. Kalau aslinya saya orang Limbar, Kecamatan Batanghari Selatan. Nah, apakah Pak Jamal ini setiap hari itu ya menuju ke sekolah dari Barabai atau mungkin berapa hari sekali ke sana? Seperti apa teknisnya, Pak? Tidak Pak, ya kalau tiap hari kita juga Pak 2 hari 1 malam kan. Jadi ibaratnya kalau kami berangkat gitu ya, biasanya itu kami harus bermalam di Jihuknya. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu itu baru turun. Tapi turun gunungnya itu bukan karena kita off tugas, bukan. Cuma kita ada tugas kedinasan juga. Jadi Pian ada tempat tinggal juga di Juhu selama ini? Ada tempat tinggal Pak, rumah dinas memang disediakan oleh pemerintah daerah kan. Dulu memang pembangunan di Juhu itu tahun 99 sampai tahun 2000 dan diresmikan itu Mei 2001. Oke. Baik Pak Jamal, dengan kondisi yang sedemikian rupa begitu ya, SDN kecil Juhu ini selama Pian bertugas di sana ini, selain
perjalanan ya, kira-kira tantangan apa lagi yang Anda alami selama bertugas di SDN Juhu ini, Pak? Ya, jadi tantangannya yang saya rasakan selama ini, saya hampir 6 tahun sudah bertugas di sana. Pertama dari segi jelas latar belakang orang tuanya tadi kan ya, dengan tingkat ibaratnya ekonominya rendah, otomatis sampai rata-rata itu orang tuanya itu buta huruf atau sampai pendidikan tingkat SD. Nah, sehingga kami memerlukan effort lebih untuk mengajar murid gitu. Karena kan kalau kita ibaratnya anggaplah siswa di desa atau di kota, kalau pulang sekolah mereka bisa belajar dengan orang tua. Nah, kalau kami yang di daerah pegunungan ini belajar itu memang full di sekolah. Setelah pulang mereka tidak bisa lagi kan belajar karena tidak ada yang ibaratnya membimbing mereka. Itu dari segi orang tuanya kan. Nah, dari segi sekolahnya pribadi juga kami dari sekolah sendiri itu memang secara sarana dan prasarannya memang kurang kan seperti itu. Misalnya seperti buku, kami cuma punya dapat menganggarkan ibaratnya dari dana bos itu buku paket. Nah, ibaratnya kan, kenapa buku paket itu berat? Kalau kita di bawah tidak mikirin beratnya. Kalau kami ke atas itu harus nyangkut bukunya. Nah, jadi ibaratnya bukunya itu diangkut 1 kilonya itu Rp20.000. Seperti itu, Pak. Oh, untuk sampai ke sana ya? Iya, jadi bayangkan aja kalau kami beli pengadaan anggaplah buku harga anggaplah Rp5 juta. Setelah ditimbang beratnya 100 kilo. Nah, artinya upahnya 20.000 kali 100 kilo. 2 juta. Kan hampir separuh dari harga. Seperti itu, Pak. Jadi salah satunya itu. Terus yang dari segi ketiganya, dari segi ibaratnya gurunya, kami itu saat ini ada yang aktif itu 6 orang. Jadi saya 1 orang kepala sekolah dan 5 orang lagi sebagai guru. Nah, 4 orang gurunya sebagai guru kelas, 1 orang guru agama Hindu. Jadi secara rasio kami itu kekurangan 2 guru kelas. Nah, yang kedua kan karena kami pendatang itu cuma 2 orang kan, saya 1 orang sama teman saya lagi, itu yang guru kelas 1 lagi, namanya Pak Lupi. Nah, itu dari bawah. Jadi sisanya penduduk lokal 4 orang. Nah, jadi kalau gurunya yang 4 orang ini secara kalau boleh saya bilang Pak ya, literasi numerasi mereka kurang seperti itu. Jadi kompetensi mereka sebagai guru kalau boleh saya bilang kurang pertama. Yang kedua, secara metode pengajaran ataupun pedagogiknya juga kurang. Nah, itu tantangannya. Bagaimana cara saya nanti sebagai kepala sekolah meningkatkan kompetensi mereka seperti itu, Pak. Oke, baik. Lalu Pak Jamal, sebenarnya sekolah seperti apa sih gitu, atau cita-cita Anda gitu, SDN Kecil Juhu ini menjadi sekolah yang seperti apa? Sekolah yang saya cita-citakan khususnya di daerah terpencil itu Pak ya, minimal sama dengan daerah yang ada di pedesaan, minimalnya dulu. Ibaratnya kalau orang berpikiran itu celah terpencil itu cukup bisa lah diajarin calistung, baca tulis hitung selesai ibaratnya. Tapi kalau saya pikiran beda lagi, karena yang saya cita-citakan itu mereka tidak hanya bisa baca tulis dan hitung, mereka harus bisa pertama memahami apa yang mereka baca, terus kedua menerapkan apa yang mereka pelajari dari segi hitung, juga tidak cuma 1 tambah 1 2, enggak. Karena setelah kami lihat saat ini memang ya seperti itu saja hasil yang ada di lapangan, cuma bisa 1 tambah 1 2. Misalnya kita coba tanyakan berapa ya jeruk, 5 jeruk, terus diambil orang 3 berapa ya, wah itu udah kebingungan. Soal cerita begitu maksudnya. Itu kan ibaratnya seperti itu. Jadi secara kualitas harus minimal sama dengan sekolah yang di pedesaan gitu ya. Ini pedesaan belum perkotaan ya gitu ya. Belum perkotaan. Terus itu kan saya juga punya cita-cita. Karena saya kan salah satu inspirator kan ya. Saya itu terinspirasi dari namanya Profesor Yohanes Surya PhD. Nah, beliau itu kan ngambil anak murid dari daerah Papua pedalaman, dan beliau bimbing ternyata menghasilkan siswa-siswa yang hebat, bisa bersaing di tingkat internasional kan, ikut OSN matematika, OSN fisika. Wah, saya
saya terinspirasi dari beliau. Oke, gitu, Pak. oke, baik, baik. Oke, terima kasih Pak Jamal. Kita rehat sejenak, Pak ya. Iya. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Niran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Bapak Niran, yuk. Halo dan sanak pendidikan Banua, mohon dukungan kepada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Tolak semua jenis gratifikasi. Jika menemukan pegawai kami yang melakukan tindak gratifikasi, harap lapor ke laman www.lapor.go.id atau aplikasi Dangsanak dan media sosial kami yang lainnya. Terima kasih. Halo dan sanak pendidikan Banua, terima kasih masih bersama kami di Bapak Niran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Baik Pak Jamal, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tadi sebelumnya saya menanyakan terkait dengan sekolah seperti apa yang Anda cita-citakan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, upaya apa yang sudah Pian lakukan atau mungkin yang sudah sekolah lakukan untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan tadi Pak? Iya. Jadi ada beberapa upaya Pak yang dari pihak sekolah maupun saya pribadi yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama kan dari segi literasi, karena literasi di sekolah kami itu kan ibaratnya rendah. Itu kan kami mengambil data berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2023. Jadi berdasarkan hasil rapor pendidikan itu kami ada 3 yang merah Pak. Jadi literasi, numerasi, dan kualitas pembelajarannya. Nah, jadi ada 3 Pak. Jadi upaya kami untuk literasi untuk saat ini baru membuat namanya pojok baca. Pojok baca. Nah, pertama pojok baca. Nah, sedangkan untuk kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran kan kemarin ibaratnya sempat viral kan saya ibaratnya itu Starling. Starling itu sebenarnya saya tujukan kan memang untuk satu buat kami punya akses komunikasi dengan dunia luar supaya tidak tertinggal. Nah, seperti itu Pak. Ibaratnya kan kami di sana sudah sangat terpencil, kan tertinggal, komunikasi sulit. Jadi dengan adanya ibaratnya Starling tadi, guru-guru ibaratnya yang kompetensinya tadi ibaratnya boleh dibilang kurang, mereka minimal bisa belajar secara mandiri. Baik ibaratnya dari PMM ataupun menonton dari YouTube, ibaratnya dari bagaimana sih cara mengajar yang benar, ibaratnya kan gitu, untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, upayanya untuk saat ini baru seperti itu, Pak. Oke. Ada upaya lain mungkin untuk peningkatan kompetensi guru, Pak? Kalau kompetensi gurunya selain mereka sudah belajar mandiri ya, kami mulai mengaktifkan komunitas belajar. Nah, ya, tapi kan karena berhubung komunitas belajar kami seperti yang saya bilang tadi kan mungkin saya seminggu atau setengah bulan. Jadi penggerak komunitasnya untuk saat ini saya pribadi selaku kepala sekolahnya. Jadi ibaratnya kalau saya tidak sedang berada di tempat, komunitasnya itu ibaratnya ya pasif jadinya, tidak aktif gitu. Tidak aktif. Oke. Seberapa jauh sih dengan sekolah yang satu gugus dengan SDN Juho ini, Pak? Dengan satu gugus dengan SDN Juho itu ya ibaratnya di jalan terakhir tadi, di aspal terakhir tadi. Jadi ibaratnya memang kalau mereka disuruh kita anggaplah ikut pengembangan kompetensi guru, ibaratnya dalam komunitas belajar antar sekolah seperti KKG misalnya, sebetulnya bisa. Cuma otomatis harus meninggalkan kelas. Selama itu ya? Selama itu. Setelah perjalanannya yang berhari-hari tadi. Jadi kalau ibaratnya ikut KKG pun, ibaratnya otomatis minimal harus meninggalkan kelas 4 hari. Otomatis kan kelas kosong. Kalau anggaplah semua gurunya ibaratnya ikut KKG 4 hari nggak sekolah full. Nah seperti itu Pak, kendalanya juga kan ibaratnya. Mengapa salah satu tadi saya upayanya mengadakan Starling meskipun mereka tidak tidak dapat mengikuti kegiatan misalnya seperti KKG tadi kan ya, ataupun Kombel tadi beratnya kan kadang aktif kan ibaratnya. Kalau ketika penggeraknya ada itu mereka dapat belajar secara mandiri. Harapan saya seperti itu ibaratnya. Baik. Jadi tadi beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah mendatangkan Starling ya, Starling itu karena sinyal yang
sulit di sana ya? Ya, Atau sulit. mungkin malah bahkan nggak ada gitu. Selama ini gimana Pak sinyalnya di sana? Selama ini sinyal itu tidak ada, cuma ketika dapat bantuan desa ada dari pemerintah daerah tahun Mei 2023. Ah, Pemda desa itu dapat Des. bantuan dari pemerintah daerah. Itu berupa satelit internet juga. Tapi singkat saya itu Telkomsat, speednya kecepatannya itu cuma 2 megabit. Nah, jadi sangat lambat. Ibaratnya kami pakai 5 sampai 10 orang aja kalau kami pesan WA, kirim pesan WA gitu ya. Delay 5 sampai 10 menit baru terkirim lah seperti itu. Oh, baik. Nah, kita bicara tentang bantuan tadi dari pemerintah desa tadi. Apa saja Pak bantuan yang didapatkan dari pihak luar, dalam arti pihak selain pihak sekolah gitu, dalam upaya Bapak untuk menuju sekolah yang dicita-citakan ini Pak? Mungkin dari dinas pendidikan, dari apa pemerintah desa, atau mungkin tokoh adat atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sana gitu Pak? Apakah ada bantuan dari pihak luar? Iya, kalau bantuan dari pihak luar, yang pertama kan dari pihak desa dulu. Pihak Oke. desa ibaratnya mendukung beberapa program kami. Misalnya seperti saya punya program namanya salah satu untuk mewujudkan sekolah sehat, nah kan ya. Nah, iya. Nah itu ada pemberian makanan tambahan. Oh, Nah pemberian makanan tambahan ibaratnya bekerja sama dengan pemerintahan desa melalui kegiatan posyandu. Nah jadi ketika kegiatan posyandu mereka dapat makanan tambahan, nah sekaligus tuh anak-anak SD juga dapat. Nah seperti itu, biasanya seperti kayak bubur kacang. Nah seperti itu Pak. Itu dukungan dari pemerintah desa Desa. ibaratnya. Kalau dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama ketua adat itu sangat mendukung beberapa program-program kami. Ibaratnya kalau kami minta sesuatu, minta dukung, mereka turun tangan. Ibaratnya seperti itu. Kalaupun dari selain dari di desa itu kan dari tokoh adat, ibaratnya dari desa, terus ada juga dari pihak luar. Salah satunya kan misalnya dari pemerintah daerah sendiri, misalnya dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan sendiri pun pernah berkunjung ke sekolah kami. iya. Itu akhir Januari 2023. Waktu itu ketika kegiatan Meratus Expedition bersama Bapak Bupati. Nah, ibaratnya jadi itu kalau boleh dibilang satu-satunya bupati yang Hulu Sungai Tengah yang pernah kunjung ke SDN Yuhu. Jadi bantuan dari dinas pendidikan tadi ada seragam sekolah, ATK, terus alat tulis, tas untuk peserta didik. Sedangkan untuk sekolah kemarin itu kami diberi bantuan penerangan solar panel untuk gurunya, ibaratnya seperti itu. Sedangkan kalau dukungan dari luar, biasanya saya juga menjalin kemitraan dengan para pencinta alam, ibaratnya komunitas peduli pendidikan seperti komunitas 1000 guru. Nah, mereka di situ sangat kooperatif, beratnya memberi dukungan. Pak, kira-kira sekolah ini kurang apa ya Pak? Nah, mereka tanya dulu. Kami misalnya kurang buat peserta didik A, B, C, D. Ibaratnya yang tidak bisa dianggarkan dengan dana BOS, kami ibaratnya bisa menjalin kemitraan dengan mereka. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Iya. untuk pembelian Starlink ini anggaran dari mana Pak? Untuk pembelian dari Starlink itu terus terang saya beli pribadi Pak. Secara pribadi ya? Ya, terus kemudian saya hibahkan untuk sekolah seperti itu. Karena kenapa jadi beli pribadi? Salah satu alasannya kemarin itu memang sudah coba kan saya anggarkan lewat dana BOS, cuma terkendalanya kalau tidak salah itu pembeliannya kalau langsung lewat Starlink, website Starlink itu Pak ya, itu tidak bisa diakomodir. Karena kan ibaratnya dana BOS ini kan transfernya masih bank lokal. Kalau kami di Hulu Sungai Tengah itu kan menggunakan bank Kalsel. Nah, otomatis bank Kalsel itu tidak ada sistem seperti debit Visa ataupun Mastercard. Nah, sehingga kesulitannya di situ. Berarti kalau beli pun harus melalui Siplah kan gitu. Dengan penyedia Siplah saat itu menurut saya saat itu belum ada penyedia yang menyediakan Starlink. Nah, mengapa saya mau beli Starlink itu salah satu kan tadi untuk pendidikan guru kan ya. Selain itu juga untuk menghadapi ANBK. Nah, ini kan sekarang kan September, Oktober kan Pak ya. Nah, di Oktober kan kami ANBK. Kami kemarin melakukan simulasi
Simulasi ANBK kan kemarin itu alhamdulillah sukses, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu kami ANBK itu anak muridnya harus turun gunung Oh, selama 2 tahun. Jadi harus ke kota. Nah, itu kan salah satunya risikonya kalau kenapa-napa anak itu di jalan. iya, faktor keselamatan. Faktor keselamatannya, Iya, iya. ya kan. Kami pernah juga bawa anak murid kan dulu turun gunung kan, terus kami bawa kayak mobil, ternyata mereka muntah jalan kan. Oh, Muntah karena tidak terbiasa akan naik ibaratnya mobil. Jadi ibaratnya kami salah satunya dari keselamatan kan. Kedua memang biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan itu ANBK itu pelaksanaannya kalau kami bawa turun muridnya itu sangat besar sekali, Pak. Karena pertama biaya mereka turun gunung, kedua karena mereka harus bermalam, otomatis minimal 3 malam, otomatis mereka harus diberi makan 3 kali sehari. Nah, seperti itu. Selain transportasinya kan seperti itu kan ya. Nah, makanya salah satunya saya berinisiatif, baiklah kata saya beli aja lah Starlink dulu lah gitu. Kedepannya apakah itu nanti bulanannya bisa dianggarkan dari bos, ya kita coba konsultasikan dengan pihak dinas pendidikan terkait lah, stakeholder terkait ibaratnya. Jadi selama ini ketika NBK anak-anak harus turun ya? Iya, harus turun gunung ke sekolah lain begitu kan? sekolah lain ibaratnya menumpang ataupun ibaratnya ke rumah. Dulu kan kepala sekolahnya punya rumah di Barabai kan ya. Jadi harus jalan berhari-hari juga itu ya? Iya, harus turun gunung anak-anaknya juga. Itu kami 2 tahun seperti itu. Baik, luar biasa. Effortnya ya, luar biasa perjuangannya. Sampai nggak bisa berkata-kata saya, Pak. Oke, baik Pak. Lalu dari segala dukungan yang ada, dari segala upaya yang Pian dan sekolah lakukan selama ini, apa perubahan yang dirasakan Pak? Itu tadi selain tadi sudah Pian ceritakan dengan adanya Starlink, anak-anak tidak perlu turun lagi ke kota ya, yang berhari-hari untuk mengikuti ANBK. Mungkin selain itu apalagi dari segi administrasi sekolah, PMM, atau mungkin dengan adanya Starlink sekarang jadi sering buka rapor pendidikan. Nah, iya. Jadi kemarin kan setelah kami selesai simulasi ANBK kan Pak ya, itu kan kemudian guru-guru di sana yang penduduk lokal kita buka bersama lah. Ini loh rapot pendidikan seperti itu. Ini loh ibaratnya cara gimana kalian kalau mau belajar. Ini di PMM sudah tersedia kan banyak kan ibunya. Berarti dampaknya alhamdulillah banyak sih Pak. Salah satunya kan karena Starlink tadi ada, anak-anak tuh langsung mau belajar apa aja bisa cepat. Ibaratnya mereka ada ketertarikan dengan tari, cari video YouTube, yaudah mereka menirukan apa yang di YouTube kan seperti itu. Ibaratnya ada memang dari segi positifnya sangat banyak sekali Pak seperti itu. Cuma ibaratnya memang kendalanya salah satu Starlink tadi kan kami itu belum ada kelistrikan yang memadai. Nah, seperti itu. Seperti apa kondisi maksudnya listrikan yang belum ada itu? Apakah sering mati atau memang belum ada jaringan listrik atau bagaimana? Kalau di Juho kan karena memang daerah terpencil itu jaringannya tidak ada sama sekali, PLN nggak masuk. Jadi selama ini kalau sekolah itu yang dimiliki sekolah itu cuma genset. Nah, genset. Terus kalau dari desa sendiri memang ada itu namanya tenaga air mikrohidro. Cuma ketika kalau musim kemarau itu memang kosong bendungannya, nggak ada. Kalaupun ibaratnya ada apa namanya tegangannya rendah, nggak sampai 100 volt, nggak sampai. Jadi selama ini Starlink itu menggunakan genset itu Pak ya? Iya, sementara. Apalagi simulasi kemarin itu kami pakai genset. Gitu. Genset, iya. Luar biasa. Ada lagi Pak mungkin perubahan selain effort atau upaya dari Starlink, upaya-upaya lain yang Pian lakukan tadi? Upaya lainnya adalah tadi kan seperti menyediakan pojok baca kan ya. Untuk anak-anak, otomatis anak-anak ya mulai adalah membaca mulai tertarik membaca karena kan dalam kelas dibikin kan pojok baca ya lebih meriah kan itu biasanya kan ya. Jadi daripada main di luar kelas lebih baik duduk lah gitulah, enak lah ibaratnya. Anak lebih tertarik untuk membaca ya. Iya, lebih tertarik membaca. Lalu dari guru setelah mereka dengan adanya Starlink mereka sering membuka PMM, apakah ada perubahan? Untuk saat ini perubahannya dirasakan mereka dapat melakukan refleksi mandiri. Nah, jadi ternyata saya mengajarnya kurang seperti ini. Nah, ibaratnya seperti itu, baru sebatas itu. Ibaratnya kalau peningkatan secara signifikan belum, tapi minimal menurut saya sudah punya melakukan refleksi. Oh, saya kurang di sini. Artinya kan dapat
secara sadar diri. Nah, seperti itu. Tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang seperti itu. Ya memang kita perlu mengakui bahwa teknologi ini sangat penting sekali dalam proses transformasi pendidikan. Jadi dengan upaya yang Bian lakukan tadi, banyak perubahan yang terjadi di sekolah dengan adanya Starlink tadi ya, gitu ya. Dan juga beberapa upaya-upaya lain yang tadi Bian lakukan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah desa dan sebagainya. Oke, pertanyaan tambahan Pak, bagaimana keinginan anak-anak di sana gitu terkait dengan pendidikan gitu, dengan menempuh pendidikan, seperti apa keinginan di sana? Apakah mereka punya keinginan yang tinggi atau seperti apa gitu? Iya. Jadi untuk selama saya hampir 6 tahun di sana kan ya, itu untuk masalah pendidikan mereka memang sangat memperhatikan pendidikan, terutama orang tuanya. Meskipun orang tuanya tadi saya sudah katakan tadi kan mereka kebanyakan tidak mengenyam pendidikan, banyak buta huruf, tapi mereka mendukung anak-anak mereka supaya jangan lagi buta huruf. Jadi bagaimanapun caranya, anak-anak mereka itu harus bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ya anak-anaknya pun terus terang punya keinginan yang kuat juga. Berarti menyambung dari SD, SMP, SMA, dan kemudian S1 kalau ada dananya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ajaran ini baru tadi dari pemerintah daerah juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Desa Juhu itu sudah mengadakan namanya program kesetaraan. Jadi paket A dan paket B sudah tersedia di Juhu. Jadi ibaratnya kan kalau yang anak SD ibaratnya mau tidak terpisah dengan keluarga orang tua, nah bisa ikut di paket B. Jadi tidak usah turun gunung melanjutkan pendidikannya. Baik. Sampai paket C juga Pak? Saat ini sampai paket B. Baru paket B ya. Jadi ibaratnya kalau paket B selesai direncanakan langsung nanti ada paket C lagi. Jadi berkesinambungan. Jadi paket A tadi kalau saya lihat pesertanya memang banyak, ada sebagian yang tua kan ibaratnya, atau yang anak dulu pernah sekolah terus putus sekolah gitu. Jadi di paket A, paket B itu kebanyakan saya lihat yang memang asalnya SD tapi keterbatasan biaya tidak bisa menyambung, putus sekolah ke paket B. Atau ada juga ibaratnya yang pernah sekolah sampai SMP, pernah kelas 1 kelas 2 terus menikah, otomatis sekarang ikut paket B. Ya alhamdulillah ada peningkatan lah. Kesadaran mereka memang sangat tinggi untuk pendidikan. Mengenyam pendidikan, dan pemerintah Kabupaten HST juga sudah mendekatkan layanan pendidikan melalui kesetaraan tadi. Kalau sekolah formasi yang setingkat SMP Pak, sejauh apa Pak dengan Juhu itu Pak, SMP terdekat itu? Jadi SMP terdekat itu memang harus turun gunung tadi. Dari di desa terakhir Henas Kiri. Nama SMP-nya itu SMPN 25 Hulu Sungai Tengah, ingat saya. Hulu Sungai Tengah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu Pak, pastinya anak-anak perlu support ya, paling tidak memotivasi mereka supaya mereka setelah lulus SD mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, mungkin ada upaya Pak yang pernah Bian lakukan atau dari sekolah lakukan untuk mendorong anak-anak supaya mau melanjutkan ke jenjang berikutnya begitu. Iya, untuk saat ini ya, untuk melanjutkan jenjang berikutnya, pihak sekolah itu cuma dapat memberikan bantuan. Bantuan itu adalah seperti tas, alat tulis, ibaratnya seragam, ibaratnya yang ibaratnya lebihan dari donasi-donasi yang kemitraan seperti saya bilang tadi, 1000 guru ataupun yang komunitas peduli pendidikan lainnya. Biasanya kan mereka memberi donasi, setelah kita bagikan ternyata memang ada lebihan, kami kelola, itu nanti kami berikan ketika anak-anak yang mau menyambung ke SMP. Jadi ibaratnya ya lumayan lah mengurangi beban orang tua untuk menyediakan alat tulisnya. Iya, mereka sudah ada bekal untuk menuju ke jenjang berikutnya begitu untuk sekolah SMP tadi ya. Iya, baik. Luar biasa Pak. Lalu mungkin dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat yang mungkin ada yang memotivasi anak-anak, atau mungkin dari Bian sendiri begitu? Kalau dari tokoh masyarakat memang ada situ kepala adatnya, kalau boleh saya bilang visioner sekali Pak. Nah, jadi kepala adat di Desa Juhu itu beliau, kalau saya boleh bercerita ya, beliau itu dulu ibaratnya sekolah di Henas Kiri tahun 90-an lah kata beliau cerita. Itu umur 24 tahun kalau tidak saya
Beliau sampai kelas 6 SD. Bayangkan Pak, 24 tahun sampai 6 SD kan, artinya beliau memang niat sekolah gitu kan. Apalagi dulu anggaplah tahun 90-an itu Juhu itu sangat-sangat terpencil sekali. Nah, beliau kan sekolah itu beliau pemikirannya visioner sekali. Makanya kenapa ada sekolah SDN kecil Juhu ini, salah satunya jasa beliau. Beliau itu mengusulkan dari tahun 92 itu zaman Soeharto, kan ibaratnya mengusulkan ke gubernur, bupati, tidak tebus. Terus usulan lagi ketika zaman kepemimpinan presidennya Gus Dur. Nah, tahun 98 kalau tidak salah itu pengusulannya. Itu kebetulan sama yang sekarang menjabat di Sekda HST, Pak Yani. Nah, itu yang ibaratnya menjembatani lah supaya ada sekolahan tersebut, ibaratnya. Nah, jadi sekolahan itu tersebut dulu namanya bukan SDN kecil Juhu, tapi sekolah kelas kecil Abdurrahman Wahid Gus Dur. Jadi ibaratnya kalau orang nggak tahu SDN Juhu, kalau SD Gus Dur kira-kira yang tua-tua tahu. SD Gus Dur dulu itu namanya. Ya, SD Gus Dur. Karena mungkin didirikan di zaman pemerintahan Presiden Gus Dur begitu. Iya, kan Gus Dur. Lalu kan tadi dukungannya dari kepala adat kan ya. Terus dari pihak desa, itu pihak desa juga sempat membuat namanya peraturan desa tentang pemberian beasiswa pendidikan. Nah, karena kebetulan saya dulu tahun 2021 sempat menjabat sebagai kepala desa situ. Jadi ketika itu kan ada dananya kan tuh zaman COVID kan ya, 2021. BLT sudah, sisa masih banyak. Ini gimana kalau kita berikan stimulus untuk anak-anak yang mau menyambung sekolah. Dirapatkan kan dengan BPD, dengan tokoh masyarakat. Bisa Pak, ibaratnya dibikinlah dulu itu namanya peraturan desa pemberian beasiswa kan seperti itu. Jadi yang mau menyambung ke SMP di peraturan itu diberi insentif ibaratnya bantuan 50.000 per bulan. Jadi ada lumayan lah buat beli apalah seperti itu. Untuk tingkat yang SMP, SMA kalau singkat salah 1 juta, sedangkan yang S1-nya SPP full. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa. Kerjasama yang luar biasa ya dari unsur pemerintah maupun non pemerintah bersama masyarakat gitu ya, supaya anak-anak di Juhu ini menempuh pendidikan setinggi mungkin. Yang terakhir Pak, apa yang mungkin ada yang ingin disampaikan kepada insan pendidikan di Indonesia dan di Kalimantan Selatan khususnya? Pesan yang saya ingin sampaikan adalah mengajarlah dengan sepenuh hati, meskipun tempatnya tidak terlalu mendukung, apalagi sarana prasarana yang tidak memadai. Gunakanlah aset sebisa mungkin dan perbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di studio, dan terima kasih sudah berbagi pengalaman dan praktik baik di SDN kecil Juhu yang tempatnya sangat terpencil itu ya. Tapi semangat yang Bapak ceritakan dari masyarakat, pihak sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jamal. Baik, dan sangat pendidikan Banua itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Jamaluddin Rahmat selaku Kepala SDN Kecil Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 28 Konvensi Hak Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis. Pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Dan disiplin yang diterapkan di sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Saya Wasis Jatmiko, sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Papandiran, bahasan terdepan, pendidikan dan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.